Petrus Bima Anugrah, lahir pada 17 Juli 1974. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang aktif dalam kegiatan advokasi rakyat kecil, serta sering ikut dalam aksi prodemokrasi menjelang kejatuhan Orde Baru. Bima dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan sosial dan menolak kekerasan negara terhadap masyarakat. Ia terlibat dalam berbagai aksi yang menentang dominasi militer dan pelanggaran HAM. Pada Minggu ketiga Maret 1998, Bima menghilang secara misterius. Ia diduga kuat menjadi korban penghilangan paksa oleh aparat, bersama aktivis lain yang juga hilang dalam periode yang sama, seperti Wiji Tukul, Herman Hendrawan, dan lainnya. Saat itu, menjelang tumbangnya rezim Soeharto, banyak aktivis kritis yang menjadi target operasi intelijen. Hingga hari ini, nasib Bima tidak pernah diketahui secara pasti. Ia belum pernah ditemukan, hidup maupun meninggal, dan belum ada pertanggungjawaban resmi dari negara. Bima menjadi bagian dari daftar aktivis korban penghilangan paksa 1997-1998, yang masih diperjuangkan oleh keluarga dan organisasi HAM seperti Kontras dan Ikatan Keluarga Orang Hilang, IKOHI. Munir Said Talib, lahir pada 8 Desember 1965 di Malang, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia yang gigih memperjuangkan keadilan dan kebebasan di Indonesia. Munir mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, dan aktif mengungkap kasus pelanggaran HAM serta korupsi. Selama karirnya, Munir sering mendapat ancaman karena keberaniannya mengkritik aparat dan pemerintah. Pada tanggal 7 September 2004, dalam perjalanan menuju Belanda untuk studi beasiswa, Munir diracun dengan arsenik di pesawat Garuda Indonesia dan meninggal dunia. Kasus kematiannya menimbulkan kontroversi besar dan menyoroti masalah penghilangan dan pembunuhan aktivis di Indonesia. Meski ada proses hukum, pelaku utama di balik pembunuhan Munir hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Munir dikenang sebagai simbol perjuangan HAM dan keberanian melawan penindasan di Indonesia. Su Hokgi, lahir pada 17 Desember 1942 di Jakarta, dari keluarga Tionghoa Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa, intelektual, sekaligus penulis dan pegiat lingkungan hidup. Su Hokgi aktif dalam gerakan mahasiswa 1960-an yang kritis terhadap pemerintahan Soekarno dan kondisi sosial politik Indonesia saat itu. Ia menulis jurnal dan buku harian yang jujur dan penuh analisis tajam mengenai politik dan masyarakat. Selain aktivitas politik, Su Hokgi juga sangat mencintai alam dan sering melakukan pendakian gunung. Pada tanggal 16 Desember 1969, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, ia meninggal dunia akibat sesak napas saat mendaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Meskipun usianya pendek, Su Hokgi dikenang sebagai simbol idealisme dan keberanian intelektual di Indonesia, terutama bagi generasi muda. Marsinah, lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Manjuk, Jawa Timur. Ia adalah seorang buruh pabrik arloji di PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, dan aktif memperjuangkan hak-hak pekerja. Pada Mei 1993, ia terlibat dalam aksi mogok kerja bersama rekan-rekannya menuntut upah layak dan perlakuan adil dari perusahaan. Setelah mogok itu, sejumlah buruh dipanggil ke kantor militer, Kodim, dan dipaksa mengundurkan diri. Marsinah menolak diam, ia mendesak keadilan dan mendatangi Kodim untuk membela rekan-rekannya. Beberapa hari setelah itu, Marsinah dinyatakan hilang. 3 hari kemudian, pada 8 Mei 1993, jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di hutan Wilangan, Manjuk. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat, tulang hancur, luka-luka parah, dan diduga mengalami kekerasan seksual. Kematiannya mengejutkan publik dan memicu gelombang protes. Banyak bukti dan kesaksian mengarah pada keterlibatan aparat militer, namun hingga kini pelaku utamanya tak pernah diadili secara adil. Marsinah kini dikenang sebagai simbol perjuangan buruh dan korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Wiji Tukul, lahir pada 26 Agustus 1963 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan sejak muda aktif dalam dunia seni, khususnya puisi. Puisinya tajam, lantang, dan berpihak pada rakyat kecil. Ia dikenal sebagai penyair perlawanan, yang vokal mengkritik ketidakadilan dan penindasan di masa Orde Baru.
Lewat karya seperti Peringatan, Satu Kali Lagi, dan Bunga dan Tembok, Tukul menjadi suara bagi buruh, petani, dan kaum tertindas. Ia juga aktif dalam organisasi rakyat seperti Partai Rakyat Demokratik, PRD. Karena aktivitas politik dan puisinya yang dianggap menghasut, ia menjadi target rezim Soeharto. Setelah kerusuhan 1998 dan menjelang kejatuhan Orde Baru, Wiji Tukul menghilang secara misterius pada bulan Januari 1998. Ia diduga menjadi korban penghilangan paksa oleh militer, bersama puluhan aktivis lain. Hingga kini, keberadaannya tak pernah diketahui secara pasti. Ia belum pernah dinyatakan resmi meninggal, namun banyak pihak meyakini ia telah tewas dalam proses penculikan. Namanya kini menjadi simbol perlawanan dan keberanian melawan tirani. Soebandrio, lahir pada 15 Maret 1914 di Lawang, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Stovia, Sekolah Dokter Hindia Belanda, namun lebih dikenal karena kiprahnya sebagai diplomat dan tokoh politik. Setelah kemerdekaan Indonesia, Soebandrio dipercaya Soekarno untuk menangani urusan luar negeri. Ia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Uni Soviet dan Inggris, lalu menjadi Menteri Luar Negeri, 1956-1966, dan Wakil Perdana Menteri I. Ia adalah salah satu arsitek utama kebijakan luar negeri Indonesia di era Soekarno, terutama dalam poros Jakarta, Beijing, Moskow. Soebandrio juga dikenal dekat dengan Presiden Soekarno dan dianggap sebagai tangan kanannya dalam urusan internasional. Namun, setelah peristiwa G30S 1965, ia dituduh terlibat karena dianggap dekat dengan PKI, meskipun bukti keterlibatannya tidak pernah sepenuhnya jelas. Pada tahun 1966, setelah kekuasaan Soekarno melemah, Soebandrio ditangkap oleh rezim Orde Baru. Ia dijatuhi hukuman mati, yang kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Ia dibebaskan pada 1995 karena alasan kesehatan. Soebandrio wafat pada 3 Juli 2004 di Jakarta, dalam usia 90 tahun. Soekarjo Wiryopranoto lahir pada tahun 1903 di Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan hukum dan aktif dalam gerakan kemerdekaan sejak masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi salah satu tokoh penting dalam diplomasi luar negeri. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk India, 1950-1954, kemudian sebagai Wakil Tetap Indonesia di PBB, 1957-1960, serta menjadi anggota parlemen dan penasihat Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual dan dijuluki The Grand Old Man of Indonesian Diplomacy. Namun, setelah runtuhnya Orde Lama pada 1965, namanya perlahan menghilang dari sejarah resmi. Arsip diplomatiknya sulit ditemukan, dan tidak diketahui secara pasti kapan atau bagaimana ia meninggal. Diperkirakan, ia wafat di akhir 1960-an tanpa pemakaman kenegaraan atau publikasi resmi. Namanya sempat diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota, tapi sosok dan jasanya baru kembali dibicarakan oleh sejarawan di era modern pada saat ini.